Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham mengapresiasi kunjungan kerja atau reses anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari SH Shum LLM. Reses pria yang akrab disapa Tobas ini berlangsung hikmat di Kanwil Kemenkumham Lampung, Jumat pagi. Kedatangan anggota DPR RI dari Komisi 3 ini disambut langsung oleh PLT Kakanwil Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso SH.MSI, yang memberikan sambutan dengan pengalungan kain tapis dan peci kerajinan khas Lampung. Lampung 2021 meraih WBK. Mari terus dengan cara ini. Dalam kesempatan ini, Tobas yang didampingi anggota DPRD Lampung dari fraksi Nasdem, Siti Rahma dan staf ahlinya sempat melakukan ramah tamah di ruang PLT Kanwil Kemenkumham Lampung yang berlangsung penuh keakraban. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin. Ya nggak apa-apa. Tapi oke, untuk kalian oke Pak. Nggak pulang. Atas ya. Ini Pak Kadif Yankum, Pak Kadif Imigrasi. Kemudian Kadif Adminnya Pak Ida Asep menjadi PLT Lampung yang pertama di zona nasional. Lalu Pak Kejati, Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan di ruang aula Kemenkumham Lampung yang diikuti jajaran Kemenkumham Lampung serta anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi dan Siti Rahma. Kakanwil Kemenkumham Lampung yang menyampaikan sambutan memberikan pemaparan terkait kondisi dan perkembangan Kanwil Lampung, termasuk sejumlah upaya Kemenkumham Lampung untuk meraih predikat WBK dan WBBM. Bapak Taufik Basari yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merupakan pelaksana tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, memiliki sumber daya manusia berjumlah 1.874 yang tersebar di 26 unit pelaksana teknis di seluruh Lampung. Kemudian kita juga mempunyai 10 lembaga pemasyarakatan, kemudian 6 rumah tahanan negara, 4 balai pemasyarakatan, kemudian 3 rumah penyimpanan benda arsita negara, 3 kantor imigrasi yang didukung oleh 2 unit kantor pelayanan imigrasi atau UKK, unit kerja keimigrasian. Kemudian di wilayah kami Pak, di satkernya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kemudian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga dibantu oleh 4 kepala divisi, divisi pemasyarakatan yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, bimbingan pemasyarakatan, pengetasan anak, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana dan tahanan di seluruh Lampung. Kemudian divisi keimigrasian yang berwenang membidangi lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian, kemudian bidang intelijen, penindakan, informasi, dan sarana komunikasi keimigrasian. Kandidatnya Pak Eko, yang sebelumnya di kantor imigrasi Pak 1 Surabaya. Kemudian divisi pelayanan hukum dan hak, membidangi pelayanan hukum di bidang pelayanan hukum, kemudian bidang hukum dan hak asasi manusia, kemudian bidang pelayanan hukum yang atau subbidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Kemudian ada bidang hukum yang mengatur subbidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, serta penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Kemudian satu lagi, Kepala Divisi Administrasi yang membantu fasilitatif di bidang kepegawaian dan pendukung lainnya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Melihat capaian kinerja yang diukur melalui indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis anggaran dan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kerja tahunan yang disusun di tahun 2021,
dan dipresentasikan berdasarkan realisasi yang telah dicapai pada tahun berjalan, tahun 2021 ini. Untuk di tahun 2020, realisasi rata-rata indikator kinerja pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Lampung mencapai target Pak Taufik, yaitu presentasi capaian mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada tahun 2020 untuk masing-masing program telah tercapai lebih dari 90% dan rata-rata tingkat capaian sebesar 95,91%. Hal ini merupakan indikasi efektivitas penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Pada paku indikatif di tahun 2021 ada anggaran kurang lebih 203.569.597.000 untuk 26 satuan kerja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Jumlah terbesar untuk biaya belanja pegawai, gaji, tunker dan uang makan. Yang nomor 2 adalah untuk bahan makanan warga binaan pemasyarakatan. Untuk per tanggal 21 Oktober 2021 tahun 2021 telah terserap 191 miliar 54.721.633 rupiah, atau kalau kita persentase kurang lebih 80,76% dari total paku anggaran. Nilai ini cukup baik jika dikomparasi dari rencana penarikan dana atau RPD di triwulan ketiga, yaitu sebesar 76,98%. Perlu kami sampaikan juga Bapak, bahwa dari total paku anggaran yang kurang lebih 236 miliar tadi, kita juga ada refocusing yang pemotongan karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan serta mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas terkait pelaksanaan anggaran tahun 2021, kantor wilayah mengambil langkah-langkah strategis pada berikut, yaitu yang pertama melaksanakan perbaikan pelaksanaan anggaran dengan cara mempercepat pelaksanaan program kegiatan. Kemudian kedua, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisien dan efektif atau value for money. Kemudian peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian indikator kinerja atau IKPA. Kemudian melakukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kemudian meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kemudian meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi atau aturan. Kemudian meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Bapak Taufik Basari, anggota DPR Komisi 3 dan hadirin yang berbahagia, nilai target kinerja di tahun 2021 sampai periode September tahun 2021 ini mayoritas dari target kinerja terlaksana 100%. Dan ada beberapa target yang belum mencapai 100%, yaitu di kisaran 95%, yang merupakan ruang kami untuk berbenah sehingga di akhir tahun 2021 seluruh target kinerja kami dapat terselesaikan dengan baik. Sementara anggota DPR RI Taufik Basari menyampaikan beberapa poin yang dibahas dalam reses, yakni overcrowding pemasyarakatan hingga layanan organisasi bantuan hukum atau OBH. Tobas menyampaikan, warga binaan masyarakat atau WBP merupakan orang-orang bergantung hidupnya pada negara. Karenanya harus ada perhatian khusus dan jangan menilai WBP sebagai warga kelas 2. Saya ingin memperkenalkan dulu tim saya hadir yang mendampingi saya dalam kesempatan hari ini. Yang pertama, saya juga didampingi 2 orang anggota DPRD provinsi. Di paling kanan ini ada Ibu Siti Rahma. Assalamualaikum. Beliau adalah ketua fraksi Partai Nasdem di DPRD provinsi, mewakili Kota Metro Pesawat
untuk bagaimana kita bisa terus mengabdi kepada masyarakat dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, hadir juga Bapak Wahrul Fauzi Silalahi, yang anggota DPRD Provinsi. Kemarin adalah Ketua Komisi 2 yang membidangi pertanian, perikanan, UMKM dan sebagainya. Sekarang kita berikan penugasan khusus di Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan, mewakili dari Lampung Selatan. Dan beliau ini adalah mantan Direktur LBH Bandar Lampung. Jadi memang sudah sejak lama, saya sama Wahrul Fauzi, sama-sama alumni dari LBH. Kita memang sudah sejak lama membela rakyat, dan saya selalu memberikan pesan kepada Bapak Wahrul Fauzi Silalahi bahwa akan menjadi wakil rakyat, kita harus terus melanjutkan apa yang selama ini kita perjuangkan, yaitu membela rakyat yang berzalimi, yang tidak mampu, dan kita harus carikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, termasuk juga kita mendorong agar ada pemahaman hak asasi manusia di setiap kalangan masyarakat. Ada juga tenaga ahli saya, di sini ada Andana Marpaun, ada Zainal Abidin, ada Devita, ada Muhammad Kudus Saputra, perangkap dia mau sekalian foto-foto katanya, dan beberapa tim saya ada Evan dan sebagainya di media yang juga hadir dalam kesempatan pada hari ini. Baik, tentunya terima kasih tadi atas sambutan dan pemaparan yang disampaikan oleh Kak Kanwil. Luar biasa, tadi saya simak satu persatu, dan ini akan menjadi bahan bagi saya untuk terus melakukan pengawasan sekaligus juga melakukan dukungan terhadap kerja dan kinerja dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, ya, baik itu terkait dengan masukan-masukan yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, maupun juga catatan-catatan yang saya berikan terkait dengan laporan-laporan yang tadi sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin memberikan satu semangat terlebih dahulu, sama seperti semangat yang kemarin saya berikan kepada para pegawai dan staf di lapas Kalianan. Saya ingin mengatakan begini, bahwa kita ini yang menjalankan tugas dan fungsi di Kemenkumham Provinsi Lampung itu kita menjalankan tugas fungsi. Yang paling utama adalah tugas beliau dalam hal pelayanan. Kita melayani masyarakat. Yang pertama, di sini ada yang satuan kerjanya fungsinya adalah pelayanan. Yang kedua, kita juga menjalankan tugas konstitusional. Yang utamanya adalah menjamin bahwa negara hukum ini tegak di Indonesia, seperti juga yang tercantum dalam konstitusi. Yang kedua, kita juga Kemenkumham ini memiliki peran yang paling utama dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, terkhusus bagi yang menjalankan tugas-tugas di lapas. Kemarin saya katakan tugas mulia kita adalah kita mengurusi orang, memanusiakan manusia. Kita mencoba memperbaiki manusia-manusia untuk bisa kemudian dari program masyarakat yang kita lakukan ini agar bisa kembali ke masyarakat, kemudian bertobat, berbuat baik, tidak lagi kembali mengulangi kesalahan. Menurut saya tugas ini adalah tugas-tugas yang baik. Oleh karena itulah maka tugas mulia ini harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa kita sedang berupaya mencari nilai-nilai kebaikan yang insya Allah apa yang kita kerjakan ini akan mendapatkan ganjaran pahala dalam proses pahala. Ini supaya sebagai kita penyemangat kita terus. Sempat dilakukan tanya jawab baik dari perwakilan anggota DPR RD Provinsi Lampung maupun dari jajaran Kemenkumham Lampung. Anggota Komisi 1 DPR RD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengungkapkan terkait layanan WBP terutama terkait organisasi bantuan hukum atau OBH
yang langsung dijawab Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Lampung, Nur Ihwan. Saya jadi pimpinan Ketua Komisi 2 yang tidak berbau dengan HAM dan hukum ya, dan pemerintahan. Kalau hari ini saya pembahasan soal hukum dan HAM di Komisi 1 Pak Kanwil ya. Jadi nanti kita bisa lagi diskusi-diskusi sesuai dengan arahan dan program strategis tetapi oleh Pak Ketua saya tadi soal bagaimana kita bersama-sama bisa melakukan kerjasama atau program-program. Saya dulu di sini Pak Ketua Thomas hampir setiap sebulan sekali karena saya selama diplomasi sering kerjasama di BPHN dulu. LPH adalah salah satu lembaga terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum dan orang miskin. Jadi soal koordinasi, kemudian soal kasus perkara ya, itu kita bisa pulang diskusi. Saya nggak tahu langsung kerja di DPR dan jalan ke sini. Dan tapi kedua ada beberapa kalau aku 7 OBH, 7 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di zaman saya direktur 2009. Tapi informasinya ada penambahan gitu ya. Nah saya ada berapa? Nah tukar lagi dong, tukar lagi. Artinya kalau kita diskusikan lebih jauh ya, terkait dengan rakyat yang tertimpa masalah hukum dengan organisasi bantuan hukum yang baru 16, saya pikir itu masih jauh ya, untuk pemerataan rakyat mendapatkan pendampingan dengan hukum. Jadi saya pikir kita bekerja lebih keras lagi, Bapak Kanwil dan seluruh stakeholder. Saya akan bantu untuk lebih mengkonsolidasikan kepada OBH khusus di kabupaten kota. Ya, kayak seperti di Lapas Tulang Bawang, Lapas Lampung Barat, Lapas Kuai Kanan yang sebaran OBH yang belum maksimal. Ini penting ya, karena dia kalau lapas OBH yang kawan itu bisa mengcover konflik Busuji, konflik Tulang Bawang Barat ya, yang luar biasa, konflik pertanahnya sama luar biasa di sana. Begitu juga OBH di Kanan gitu. Jadi saya pikir kita harus punya target Pak Iwan ya. Kalau bisa kita dorong tahun depan itu bisa 2 kali lipat lagi ya, 20 OBH yang terakhir sehingga OBH bisa berlomba-lomba untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dan nanti kita coba agendakan Pak Iwan, kita berpindah hukum, kita putar desa-desa di Lampung Selatan itu. Nah, bagaimana untuk dulu kita lakukan itu penyuluhan hukum ke desa-desa, ya, untuk memberikan pendidikan hukum, kemudian budaya tertib hukum, ya, langsung ke desa. Kita bisa bekerjasama dengan aparatur tingkat camat ya, atau kades-kades yang ada di sekitar di Provinsi Lampung. Dan saya pikir itu Pak Ketua Komisi juga support ya, bagaimana mendorong dari nasional untuk kantor ini hadir di desa-desa, memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat grassroots langsung ke bawah. Cuman karena cuma seremoni tokoh-tokoh itu saya pikir nggak ada lagi. Kita langsung ke desa bersama dengan kalapas yang ada di Provinsi Lampung. Itu mungkin Pak Ketua, Pak Kanwil yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya, dan saya terus sebagai anggota Komisi 1 Komisi Lampung saya siap 24 jam bekerja sama membantu dan memperkuat Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi Lampung. Ya, kalau tidak dibilang tumbal, ya tumbal lah. Jadi kita tumbal. Padahal kita tidak dikuatkan dengan aturan yang menguatkan kita dalam rangka melaksanakan tusi. Setelah kita kembali, bisa kita tidak lagi menganut ajas sistem pidana penjara menjerakan manusia. Kita kembali ke pemasyarakatan, bahwa kita harus membina mereka, mengembalikan mereka, akan dan martabat mereka untuk nantinya kembali ke masyarakat dengan baik. Di sini ada perubahan yang besar seharusnya. Juga ada di dalam
undang-undang pidana yang mungkin sekarang sedang di RUU-kan. Di dalam di dalam undang-undang pidana lama itu yang ada di situ hanya pasal 426. 426 di situ menyebutkan bahwa di pasal satunya apabila dengan sengaja mengeluarkan orang yang ditahan maka akan dikenakan sanksi pidana untuk petugas kita. Dari pusat membuka lagi OBH yang untuk didaftarkan untuk diakreditasi. Nah, kemarin di Lampung ini sudah ada 10 penambahan yang kita sudah verifikasi, sekarang sedang diproses di pusat di PPHN. Tapi dari 10 itu tidak 10-10-nya nanti karena terkait dengan anggaran juga yang disediakan oleh pemerintah. Kemungkinan yang dapat saya informasi Bapak ya, dari 10 itu mungkin separuhnya itu sudah paling banyak gitu yang akan diterima karena terkait dengan pembatasan anggaran juga yang ada. Dan informasi juga dari 16 yang sudah ada ini itu pun kalau memang dari lihat penyerapan dan kinerja yang kurang baik itu akan bisa di tahun ini bisa tidak dilanjutkan Pak gitu Pak. Jadi kan kemarin juga ada proses pendaftaran akreditasi ulang dari 16 itu memang ada satu OBH yang telat pendaftarannya, tapi kita dorong juga. Namun alhamdulillah sudah diterima. Nanti tinggal keputusan dari mana, dari pusat aja. Banyak masyarakat itu belum mau ke OBH Pak. Saya kemarin keturun ke lapangannya beberapa di Kota Bumi, beberapa kabupaten. Jadi masyarakat masih ragu Pak mau OBH Pak. Nah tapi kita tetap teman-teman penyuluh melakukan sosialisasi bahwa di Kemenkumham ini sudah ada OBH yang akan membantu seluruh masyarakat kalau ada masalah dengan hukum. Ya mudah-mudahan Pak, kita coba terus melaksanakan sosialisasi dan semoga tahun ini penyerapannya agak lebih baik dari tahun yang lalu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai kegiatan, Taufik Basari mengaku, bila ketika terjadi overcrowding pastinya pembinaan masyarakat tidak akan optimal. Oleh karena itu dirinya akan mencoba mencarikan solusi terkait hal tersebut. Karena ini tidak hanya dibebankan kepada Ditjen Pemasyarakatan atau Kanwil Kemenkumham saja. Tobas juga menyampaikan, paradigma masyarakat seperti suatu pembinaan tertentu seolah-olah menyalahkan aturan harus dipidanakan. Padahal tidak semua dipidanakan. Tapi dicari alternatif lainnya untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Di mana paradigma masyarakat masih menganut pembinaan berlandaskan peradilan atributif atau peradilan dalam bentuk balas dendam. Padahal saat ini ada alternatif lainnya terkait pembinaan tersebut berdasarkan peradilan rehabilitif, korektif, restoratif. Karenanya dia mengajak semua pihak untuk mencari solusi terkait persoalan overcrowding yang sering menjadi persoalan klasik, termasuk juga sedang berupaya untuk memperbaiki rencana undang-undang atau RUU yang berlaku, khususnya tentang pemasyarakatan dan narkotika. Karena banyak undang-undang berdasarkan peninggalan Belanda yang Indonesia adopsi sehingga perlu ada pembaharuan. Pertama memang saya memberikan perhatian khusus terkait dengan program pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan karena para warga binaan ini adalah orang-orang yang bergantung hidupnya pada negara. Kalau misalnya kita tidak memberikan satu perhatian khusus, berarti kita sama saja membuat warga binaan ini seolah-olah sebagai warga negara kelas 2. Ya. Oleh karena itulah maka kita butuh agar program dan konsep pemasyarakatan yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan bisa berlangsung secara optimal. Beberapa kendala memang selama ini dialami dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan, ya, yang harus kita carikan jalan keluarnya. Yang utama adalah soal overcrowding. Penghuni di lapas itu melebihi dari
kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap lapas. Ketika overcrowding ini, maka program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak akan optimal, pasti tidak akan optimal. Ya. Oleh karena itulah maka kita harus carikan jalan keluarnya. Nah masalahnya adalah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan overcrowding ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Kemenkumham ataupun Ditjen Lapas. Ya. Ini harus menjadi kesadaran kita semua bahwa overcrowding adalah masalah bersama. Masalahnya kepolisian juga, masalahnya kejaksaan, masalahnya BNN, masalahnya peradilan, bahkan masalahnya masyarakat. Oleh karena itu semua pihak harus terlibat bersama-sama ya untuk mencari jalan keluar ini. Yang paling utama adalah soal paradigma punitif, paradigma yang kita senangnya itu menghukum orang, bahwa seolah-olah pidana itu menyelesaikan segalanya. Padahal tersedia berbagai alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Ya. Dan kemudian juga paradigma bahwa seolah-olah kita masih menganut keadilan atributif, keadilan retributif, keadilan yang bentuk balas dendam. Padahal konsepnya sudah berubah. Sekarang pemidanaan itu adalah rehabilitatif, korektif, dan restoratif. Karena itulah maka program-program ini dijalankan. Oleh karena itulah maka dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk bersama-sama kita mencari solusi, mudah-mudahan pihak Kemenkumham termasuk di sini adalah Kanwil Kemenkumham Lampung bisa terbantu untuk mengatasi problem klasik yang dialami yaitu overcrowding. Memang masih ada benturan-benturan terkait undang-undang yang masih perlu digodok. Dari Komisi 3 sendiri untuk mensinkronkan antara keinginan dengan undang-undang yang atau peraturan pemerintah sendiri. Ya, undang-undang yang kita miliki memang butuh pembaharuan ya. Untuk KUHP sendiri itu adalah undang-undang peninggalan Belanda yang kemudian kita adopsi, sehingga kita butuh ada pembaharuan. Oleh karena itu kita lakukan revisi terhadap KUHP melalui RKUHP. Ya, RUU PAS juga setelah kita jalankan kita evaluasi ternyata juga masih tertinggal juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Oleh karena itu kita juga butuh melakukan revisi. Dan kedua RUU ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas hasil evaluasi untuk yang 2021. Mudah-mudahan bisa segera kita bahas dan pemerintah bisa segera memasukkan kedua RUU ini ke dalam pembahasan di DPR dan kita siap untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan dari RUU pemasyarakatan ditambah juga ada RUU narkotika yang bisa saling berpadu, itu sedikit banyak mampu mengurai dan membantu penyelesaian terhadap overcrowding ini. Sementara PLT Kakanwil Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso SHMSI, menyampaikan pihaknya merupakan perpanjangan dari Kemenkumham RI. Pada prinsipnya, ia sangat mendukung apa yang disampaikan Tobas, terutama tentang RUU pemasyarakatan. Harus ada upaya terkait solusi overkapasitas atau overcrowding agar dapat tertangani kondisinya. Di mana per 21 Oktober 2021, dari rutan dan lapas berkapasitas 5.348, namun menangani WBP sebanyak 8.894. Terima kasih. Kalau kami kan di kantor wilayah ini sebetulnya kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada prinsipnya kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari, terutama yang berkaitan dengan RUU pemasyarakatan. Karena kami sangat butuh Undang-Undang 1295 tentang pemasyarakatan ini memang harus ada pembaruan supaya hal-hal yang berkaitan dengan overkapasitas dapat ditangani. Undang-Undang 12 tahun 95 pada waktu itu kita belum overkapasitas, sekarang sudah overkapasitas. Otomatis ini perlu ada gitu. Di Lampung sendiri kita sudah lihat dari kapasitas 5.000 sudah 9.000 sekian. Kemudian juga berkaitan dengan vaksinasi, kami minta didorong oleh Pak Topik dan kawan-kawan vaksinasi karena memang di kami baru 68% yang tervaksinasi. Terpisah menyikapi terkait OBH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Nur Ihwan SHMH menambahkan, ada sekitar 16 OBH telah terakreditasi dan tahun 2021, di mana saat ini ada 10 OBH lagi sedang proses akreditasi di pusat. Terkait dengan OBH, sekarang ini memang sudah ada yang terakreditasi 16 OBH. Tapi kemarin tahun ini dari BPHN membuka untuk OBH baru
dan yang sudah terdaftar 10 OBH lagi dari Lampung ya. Sedang proses verifikasi di pusat di PPHN. Mudah-mudahan dari 10 itu ya 5 saja kita dapat, sudah bagus. Karena tadi saya sudah sampaikan keterbatasan anggaran juga dari pemerintah, maunya sih 10-10-nya gitu kan. Tapi karena keterbatasan anggaran, kemungkinan ya kita tinggal menunggu aja hasilnya gitu. Tapi kita tetap mendorong supaya maksimalkan penambahan OBH. Dan memang kita tadi saya sampaikan kenapa penyerapannya dikit. Kalau OBH-nya penyerapannya sedikit, nanti di adendum ditimbangkan ke OBH yang penyerapannya bagus. Dirinya berharap semoga layanan OBH yang ada dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada WBP. Kemenkumham Lampung juga mendukung Tobas untuk mendorong percepatan program vaksinasi di lapas karena saat ini baru mencapai vaksinasi 68%. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.